Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sampaikan untuk kisi-kisi materi informatika ya. Ini materinya informatika. Kalian buka LKS-nya, bukunya. Kalian buka bukunya. Tak kasih soal plus jawabannya. Ya, soal plus jawabannya. Untuk soalnya itu pilihan ganda ya. Biasanya berapa? Akan 30. Kalian buka bukunya halaman kita nanti halaman bab 4, bab dan bab 5 ya yang diujikan. Kalian nanti soalnya saya ambilkan semuanya dari buku. Nah, awakmu kui mengerjakan soal yang ada di sini halaman berapa itu? 55. Itu nanti tak keluarkan semuanya soalnya gitu aja wis. Dah. Iya, Pak. Nah, soalnya dari situ bab 4 itu sistem komputer. Terus bab 5-nya adalah jaringan komputer dan internet. Gitu ya. Untuk materinya silakan kalian buka HP kalian, buka YouTube-nya. Saya terangkan di situ bab 4 dan bab 5 sekaligus soalnya sudah ada jawabannya. Wah, makasih Pak. Nah, sudah ada jawabannya. YouTube-nya boleh nih. YouTube-nya Akang Ansori. Nah, dicari saya ini. Sudah tak siapkan 3 video khusus buat kelas ini. Ya, sudah dibuka belum? Sudah buka? Sudah ada toh bab 4 dan bab 5. Wis ketemu toh? Mau tak tulis ke? 31.000 subscriber. Wis ya, wis ketemu. Itu khusus buat video. Videonya khusus buat kamu. Mas orang apa? Ada. Yang subscribe-nya 30.000 itu loh. Tuh saya video lama saya hapus semuanya. Saya cuma ngisi 4 video aja lah di situ. Nanti tak isi lagi ya. Jadi bab 4 dan bab 5 itu saya terangkan di situ. Nah, awakmu belum buka ya dibuka. Tapi kalau soal dan jawabannya ada di situ itu kamu harus buka karena jawaban dari halaman 55 itu saya upload di situ, gitu ya. Sudah toh? Lah nanti jawab sini. Pak, itu tesnya halaman mana aja? Jadi perhatikan bab 4 itu soal di situ ada soal ya. Ini sing paling apian iki. Soalnya wae dikandake ya. Soalnya dikandake, jawaban dikandake. Nah ora awakmu aku mau. Yakin toh. Terus di bab 5 nanti kalian mengerjakan soal halaman tes tertulis. Halaman piro ning ngono? Halaman 70. Jadi halaman 55 dengan halaman 77. Ya, halaman 70 ya gitu ya. Nah, itu nanti kalian kerjakan. Untuk jawabannya, jawaban di halaman 70 nanti tak buatkan videonya. Kamu lihat aja gambar yang ada di samping video itu sudah ada jawabannya, kalian pelajari. Gitu ya? Oke. Ini tak terangkan secara singkat bab 4 tentang sistem komputer ya.
Sistem saya itu punya channel banyak. Itu berapa subscribe-nya? 31.000. Saya punya channel yang subscribe-nya 100.000. Mana Pak? Ada belanjanya apa dia? Gimana? 100.000 ada belanjanya apa? Ada. Tapi masih dirahasiakan. Ini Pak, Kayak bab 4 tak terangan secara singkat. Nak durung mudeng, nanti buka videonya. Delok video kok durung mudeng, ya wes. Sepenting kamu bisa mengerjakan apa yang ada di situ. Nanti soalnya nak soalnya kok angel, kalian boleh tidak mengerjakan. Ya, kalian boleh tidak mengerjakan, tapi nilainya jelek. Kisi-kisinya perhatikan yang diteskan itu nanti bab 4 dan bab 5. Jadi soalnya saya ambilkan dari situ. Bisa jadi soal yang ada di situ keluar semuanya. Jadi PS dari bab 4 sama Ya, bab 4 dan bab 5. Nanti saya akan tambahi soal sedikit tentang Microsoft Word. Itu dasar sekali, nah awakmu ora iso kuwi banget sih. Ya, soalnya nanti gambar gunting di Microsoft Word itu apa fungsinya lah, seperti itu gampang-gampang kayak gitu. Ya karena ada jawabannya semuanya. Kayak saya terangkan cara singkat aja ya. Bab 4 bab 4 sistem komputer ini sudah dibaca belum? Sistem komputer. Komputer merupakan perangkat, perhatikan toh, kita wocoke iki. Kita wocoke iki halaman 47 iki. Jarang-jarang iki aku mocoke kanggo awakmu. Berarti aku spesial dong, Pak. Ya, yakin ya spesial. Kelas 10 PS toh ini toh? Iya. Paling istimewa ya. Oh, pansulnya cuma marah-marah. Untuk nilai prakteknya ono sing jumplang, ono sing apik. Itu aja. Nah, sing elek engko nilai rapote ya. Gak ada remedi, saya nggak suka remedi. Nilainya berapa? Nilainya apa? Nanti tak kasih nomor nilainya. Aku nggak bisa Pak. Nanti soal yang ada di situ khusus buat kamu tak keluarkan semuanya. Kamu tinggal hafalkan aja, tinggal ngerti iki jawaban iki. Karena nanti tak olak-walik toh gitu toh. Tapi kamu kalau bisa mengerjakan itu berarti kamu bisa mengerjakan yang ada di Baik, kita lanjutkan nih, lanjutkan. Sistem komputer, perhatikan. Komputer merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data atau informasi. Halaman 47 yang A komputer, mulakno ya, perhatikan ya dengan seksama, dengan waktu sesingkat-singkatnya. Oke. Kemudian diproses di dalam perangkat pemroses dan ditampilkan pada perangkat output berdasarkan instruksi yang telah disimpan di dalam memori. Oke. Penjelasannya, keterangannya, tulisannya seperti itu. Secara singkat, komputer itu terbagi menjadi 3. Tak kasih tahu ya. Ada bagian input, ada bagian proses, ada bagian output. Nah, komputer kuwi toh. Komputer kuwi rangkaian komputer itu ada bagian input. Bagian input itu bagian yang digunakan untuk memasukkan perintah. Apa masukkan perintah? Biasanya kamu memasukkan perintah di komputer itu menggunakan apa? Keyboard. Oke. Ono keyboard. Ono mouse. Lah, itu bagian komputer yang digunakan untuk Terus ning komputer ana PC-ne, PC ya, PC kotake PC ya, mesinnya. Lah itu prosesnya. Ning jero kuwi ana apane? Ana rame.
Terus ana apa meneh rame, ana meneh model bate, apa meneh? Terus apa meneh? Ana meneh. Lah itu di dalam PC-nya. Terus outputnya apa outputnya? Output komputernya apa? Rangkaian komputer. Nah, rangkaiannya apa? Layar. Lah jadi kamu bisa melihat perintah kamu itu biasanya pakai layar, pakai monitor, pakai LCD dan sebagainya. Oke ya, lanjut. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Oke. Secara umum, sistem terdiri dari elemen yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi, sehingga perlu didukung elemen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna. Oke, tak terangke ya. Nah, enak bentar, tak bacakan terus tak terangke. Nah, awakmu durung mudeng, boleh bertanya. Kamu nanya. Tak terangke ya. Jadi komputer itu, nak komputer tok, itu ora jalan. Pojok kono istimewa. Sapa namanya aku lali. Bunga Citra Lestari lah. Oke ya. Jadi komputer tok, tak kasih tahu ya. Nah komputer tok, itu ora ono gunane. Lah supaya itu jadi berguna, itu harus didukung oleh perangkat yang lain. Disebut dengan sistem komputer. Sistem komputer itu perhatikan ya, nak komputer tok ya mau kuwi ana LCD, ana apa kae? Ana perangkat tok kayak gitu. Nah, itu komputer. Nah, komputer tok tidak bisa berjalan tanpa adanya software. Ya, komputer kuwi berfungsi ketika ada software. Lah komputer dan software itu bisa berfungsi manakala itu ada yang menggerakkan atau pengguna atau brandware. Lah berarti kamu ini penggunanya. Jadi sistem komputer itu terdiri dari 3. Yang pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga adalah pengguna. Lah 3 ini saling keterkaitan. Nah komputer tok, misalkan awakmu duwe komputer canggih harganya 100 juta, itu ora ana gunane nek awakmu ora iso nggunakake. Ya, penting ya. Awakmu pinter kaya apa? Pinter komputer tapi ora iso pakai komputer, tidak punya komputer alatnya, itu ya juga tidak bisa. Nah, misalkan awakmu jadi pengguna sing kondian, terus duwe alate tapi ra duwe software, kira-kira iso apa ora? Ora iso. Oke, lanjut ya, mudeng ya. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Nah, pintar. Itu perangkat komputer. Di situ ya, perangkat keras komputer merupakan komponen yang memiliki wujud yang dapat disentuh atau diraba. Berdasarkan sifat dan kegunaannya, perangkat keras komputer dikelompokkan menjadi 4. Nah ini ya, perangkat masukan, proses, keluaran, dan perangkat penyimpanan. Jadi mudeng durung nggih, mudeng durung. Pinter berarti rasa diterangke. Ya kaya ngono ki perangkat keras. Perangkat yang bisa dilihat, diraba, ya sudah memiliki wujud. Ya, jadi mungkin saja ya, gitu ya. Jadi komputer perangkat keras itu sangat sekali mendukung kinerja dari sistem komputer. Yang kedua adalah perangkat lunak komputer atau software.
software. Lah ini tidak bisa dianggap remeh ya software ini ya. Software secara umum perangkat lunak komputer diartikan sebagai suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud tapi iso ngantukke. Nah, jadi nak ning kelas ngantuk itu karena softwarenya belum diinstal ulang. Cara nginstal ulang, makan dulu, ngopi lah, terus orangan lagi mau tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Oke ya, jadi kayak gini iki. Jadi software ini ibaratnya merubah perintah yang ada di otak kamu menjadi perintah komputer. Itu maksudku? Enggak. Kamu dulu. Contoh. Awakmu meh ngetik tulisan ning Microsoft Word. Secara otomatis komputer kudu ana, software kudu. Lah untuk menyambungkan otak kamu, perintah otak kamu, misalkan awakmu meh nulis surat cinta karo pacarmu. Lah itu harus diwujudkan dalam bahasa komputer. Lah yang bisa menangkap bahasa komputer itu ya software. Nah, gitu ya. Jadi awakmu akhirnya iso ngetik dan sebagainya karena ada softwarenya itu. Lanjut. Mudeng enggak? Enggak. Mudeng. Insyaallah. Ya menukilah. Saya kurang mudeng bagian mana yang bagian itu? Berarti kalau ada softwarenya seperti cinta tak terhafal. Ya benar. Ngomong kesan ngomong. Biasanya dari Kesimpan aku. Pokoknya gini ya, nak awakmu Awakmu juga, Pak. ya lanjut ya. Lanjut iki. Maka komputer tadi kan mana tadi? Software atau perangkat lunak merupakan jembatan yang menghubungkan antara pengguna dengan head, sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu, gitu ya. Jadi menjadi penghubung. Jadi tanpa adanya software maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user atau pengguna. Gitu ya. Oke, lanjut. Berikut beberapa fungsi software komputer. Bisa baca ya? Nanti baca. Software, langsung bawahnya ya. Software dikelompokkan berdasarkan jenis dan berdasarkan distribusinya. Berdasarkan jenisnya, software menjadi 4 jenis. Bahasa pemrograman. Pernah dengar kata-kata itu bahasa pemrograman? Tahu. Lah mau ngomong apa? Masa tak tahu. Bahasa pemrograman pernah dengar ya? Nah, itu. Bahasa. Jadi nak awakmu kuwi nanti menjadi developer atau kamu mau membuat aplikasi di HP, terus software di komputer yang dipakai adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman pernah lihat? Bahasa pemrograman. Jadi bahasamu kuwi. Jadi bahasa pemrograman itu bahasa komputer. Jadi ketika itu diketik, itu nanti awakmu bisa dalam wujud misalkan ini ya, aplikasi-aplikasi yang ada di HP kamu itu dibuat dari bahasa pemrograman. Maka dari itu nah awakmu punya cita-cita ingin membuat aplikasi dan sebagainya, salah satu yang harus kamu kuasai adalah bahasa pemrograman. Angel apa gampang?
Ya bisa dikatakan susah, juga bisa dikatakan mudah. Tergantung kamu itu mau apa tidak belajar. Jadi di luar sana, tak kasih tahu nih ya, ini informasi. Pelajarannya aja informatika ya, memberi informasi. Bener gak? Kasih tahu ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan digital itu sesuatu yang mudah sekali untuk dikerjakan. Tergantung kamu mau apa tidak. Sing paling angel kuwi iku siji sing ora iso mbok lakoni. Apa? Sesuatu yang tidak bisa kamu kerjakan apa coba? Absen tak iso ngomong, Mbak. Gawe langit. Salah siji sing ora iso mbok kerjake kuwi iku mangan ndase dhewe. Piye, Pak? Ya ora. Wis ora mangan dan dhewe. Ora iso. Nah, gak bisa toh? Berarti yang berhubungan dengan ini itu bisa gawe, tak kasih tahu ya. Gawe aplikasi ning HP itu sekarang bisa dikatakan mudah. Dan aplikasi ning HP itu bisa diuangkan. Nah, awakmu pengguna HP toh, pengguna Android toh, ketika install ada iklannya apa tidak? Ya. Nah, itu pembuat aplikasi itu dapat uang dari mana? Dari iklan itu. Makin banyak pengguna yang download, install aplikasi yang kamu buat, itu nanti bisa memberikan adsen kepada pembuatnya. Jadi nek awakmu duwe cita-cita pengen gawe aplikasi, lah gawe yo. Carane piye, Pak? Yo belajar. Oke ya, lanjut ya. Nanti dibaca lagi. Nak tak waca siji, iku malah padha ngantuk. Kan sorok. Gimana? Lah itu di situ jawabannya enggak di-subscribe juga enggak apa-apa kok. Enggak di-subscribe juga enggak apa-apa. Nanti tak ceritakan, saya bisa sampai segitu dengan cara apa? Ya, saya enggak beli. Ya. Lanjut ya. Yang pertama adalah shareware. Curin. Baca curin. Shareware. Curin dah. Curin. Malah. Halaman 49 yang A. Yang A shareware. Ya. Program terbatas didistribusikan baik sebagai demonstrasi maupun versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas atau menggunakan batas waktu yang ditetapkan, misalnya 1 hari. Dengan demikian memberikan pengguna kesempatan untuk menguji produk sebelum membeli dan kemudian membeli versi lengkap dari produk. Oke, lanjut. Yang mudeng durung? Oh, sing B lanjut, tak terangi kabeh. Freeware merupakan perangkat lunak komputer berhak cipta yang gratis digunakan tanpa batasan waktu. Lanjut C. Free software merupakan free software lebih mengarah kepada bebas pengguna tetapi tidak harus gratis. Good. Lanjut D. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersial. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang. Oke, paham nggak? Paham yang itu, Pak? Nah, jadi
Di software itu, nah awakmu nemu ning HP, ning komputer itu emang ada pembagian, ono sing gratis untuk dipakai, ono sing bayar. Bahkan ada yang sistem trial, menggunakan biasanya 30 hari trial, setelah itu suruh bayar. Ada seperti itu ya. Nah, jadi itu berdasarkan software, berdasarkan distribusinya. Ono pertanyaan? Yang terakhir, 3 pengguna brandware dibaca. Indah Lestari. Indah Lestari, mana Indah Lestari? Indah Lestari. Dibaca. Mana orangnya? Mana Indah Lestari? Turu. Indah Lestari mana Lestari? Kamu merasa berapa? Tak kasih. Ini tak kasih A ini ya, tak kasih A ini ya. Ya Indah Lestari. 3 pengguna. Halaman 49. Mulakno nak diterangke iki rasa selfie karo mecucan. Ora oleh. Siapa yang izin? Satu aja. Satu aja. Oh, tak alfa kamu. Bentar enggak tanya toh. Tak alfa. Aku balik tenang. Atau perangkat guna software. Berdasarkan tugasnya, mereka dibedakan menjadi berikut. Programmer merupakan. Oke, lanjut. Programmer, administrator, operator sistem analitik. Lanjut deh. Programmer itu apa deh? Programmer merupakan jenis driver yang mempunyai untuk membentuk sebuah program aplikasi tertentu. Biasanya seorang programmer hanya mentransformasikan rancangan software yang sudah didesain oleh seseorang analis. Lanjut. Di administrator, menerangan tuh. Adalah orang yang bertugas melakukan pengamanan dan penjagaan terhadap sebuah sistem. Administrator dari sebuah sistem server wajib melakukan tugas penjagaan secara full time. Oke, lanjut. C. Operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem. Lanjut. D. Adalah orang yang bertugas melakukan pengamatan lapangan dan rancangan terhadap sistem yang akan dibangun oleh programmer sehingga programmer tidak serta-merta melakukan pembuatan perangkat guna. Gitu ya. Jadi yang terakhir adalah pengguna. Di sini pengguna dibagi menjadi 4. Ya. Ono programmer dan sebagainya ya. Jadi ini awakmu tak kasih tahu ya. Nah awakmu tertarik di bidang semacam ini, di bidang digital, itu sekarang sumber untuk belajar itu banyak sekali ya, banyak sekali. Tergantung kamu itu bisa memanfaatkan apa tidak. Nah HP-mu kui sebagai alat kamu untuk dolanan, ya awakmu intuke dolanan toh. Ya. Nah HP dan internetmu kuwi dipakai untuk belajar, nanti yang kamu dapatkan mesti lebih dari cukup, karena di internet dan di HP kamu bisa melakukan apa aja, bisa mencari informasi apa aja. Yang terpenting kamu fokus. Gitu ya, fokus kamu belajar apa. Misalkan kamu mau belajar tentang perbankan syariah, ya udah, di situ sudah banyak informasi. Oke, seperti itu. Bab 4 sistem komputer ono sing ditakoke. Ada pertanyaan? Katanya main dalam sing tiba. Sing di toh? Makasih Kiki lumayan.
Betul. Nah, untuk soal kisi-kisi wis tak sampaikan ini ora mudeng-mudeng ngono Nduk. Halaman 55 kalian kerjakan. Jawabannya ono ning YouTube. Ya ning YouTube. Terus halaman 70 Pak. halaman 70 kamu kerjakan, nanti jawabannya tak buatkan nih gitu, belum saya buatkan. Pak. Berarti apa Pak? Nanti Yang tes tertulis. ya yang tes tertulis. Jam berapa? Uploadnya. Pak, pun jam berapa sih? Pak, uploadnya jam berapa? Nanti. Ono sing ditakoke. Wis itu kan Pak, sistem play bottom nih. Ono sing ditakoke. Ada yang tanyakan? Ya. Di luar ini juga gak apa-apa. Di luar ini juga gak apa-apa. Buat ini Pak. Di luar pajar ini juga gak apa-apa. Mau tanya apa? Kan aku stiker Pak. Apa? Stiker Pak. Oh gak punya. Apa? Apa? Kamu tutor yang mana wes? Sudah ini udah cukup ini udah cukup. Nah, wes, kamu tanya apa? Tanya apa? Saya absen, sorry, belum saya absen tadi. Afsah, Saya. Ini Pak ini. Kata KP Pak. Alivia, Arini, Asi, Bima, Paknya Joko Pak. Joko. Makan tas sepatu Pak. Bunga. Itu semuanya Pak. Akan itu. Curin. Nilainya jelek loh. Ketiga itu. Eka Dwi. Fauzia. Dia. Ya, ora tak. Vika. Vista. Jalan. Indah. Restu. Saif. Salsa. Sela. Ulfa. Ada yang belum dipanggil? Siapa namanya? Siapa namanya? Oh.